Teman-teman, hari ini ya sebetulnya kita akan bicara mengenai Seven Habits of Spirit-Filled Christians. Nah, sebetulnya ini saya ambil, ini adalah gubahan dari buku yang namanya Seven Habits of Highly Effective People by Stephen Covey yang diterbitkan tahun 80-an ya. Nah, tapi setelah saya membaca buku itu ulang, saya mendapatkan banyak sekali hal-hal yang bisa kita aplikasikan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani, sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jadi yang belum baca nanti kita bisa ulangi lagi apa prinsip-prinsip di sana. Tapi jelasnya semua prinsip itu bisa kita lakukan dan kita bisa hayati dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristiani yang percaya pada Tuhan, yang memberikan, yang sudah berikan banyak sekali karunia dalam hidup kita. Ya. Nah di buku itu ada tujuh habits, tujuh kebiasaan. Ya. Judul aslinya adalah Seven Habits of Highly Effective People. Nah, tapi yang saya katakan bahwa kita sebagai pengikut-pengikut Yesus juga bisa mengikutin. Karena Stephen Covey ini juga seorang yang benar-benar mempunyai iman yang tinggi. Jadi pada waktu dia menulis buku itu, dia juga memikirkan bagaimana kehidupan keimanannya. Sehingga kalau kita lihat, nanti kita bisa aplikasikannya. Nah, habit yang pertama atau kebiasaan yang pertama adalah yang disebut sebagai proaktivitas. Ya. Jadi kalau kita menjadi seorang Kristiani yang sejati, maka kita menjadi pribadi yang proaktif, yang mau menjawab panggilan Tuhan. Ya. Nah di sini artinya apa proaktif? Artinya kita mesti melakukan sesuatu, kita mencari Tuhan. Bukan kita menunggu sampai Tuhan datang, tapi justru kita aktif mencari Tuhan. Ya. Bahwa kita tahu kenapa kita mesti mencari Tuhan, bahwa kita tahu, kita merasakan bahwa cinta kasih karunia yang Tuhan berikan itu begitu besar. Dan kita sudah dihilangkan melalui kematian Yesus sendiri dari dosa asal. Sehingga kita bukan lagi hidup dalam perbudakan dosa. Justru karena kita sudah dibebaskan dari dosa dan kita diberikan terang. Karena Yesus sendiri adalah terang. Sehingga kita berhak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi proaktif yang di sini dikatakan adalah benar-benar mencari Allah sendiri. Kita aktif menjawab panggilan Allah sendiri, bukan reaktif terhadap dunia, kebiasaan di dunia. Dan hidup kita adalah menanggapi apa yang Tuhan maui. Itulah proaktif. Disitulah kita, kalau kita melakukan proaktif itu, kita akan mendapatkan kasih karunia dan damai di dalam hati. Karena kita secara aktif mencari Tuhan. Bukan menunggu Tuhan. Kita secara proaktif, secara aktif kita melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya nunggu reaktif, oh ya ini gimana Tuhan, tapi justru proaktif mencari Dia. Inilah habit yang pertama, inilah kebiasaan yang harus kita lakukan sebagai pertama adalah pribadi yang proaktif untuk menjawab panggilan-panggilan. Setiap saat Tuhan kadang-kadang kita memanggil kita tapi kita tidak sadar bahwa Dia memanggil kita. Tapi kalau kita proaktif mencari dengan semua kekuatan hati dan kemauan hati kita karena iman kita benar-benar tertuju kepadanya, maka semua jawaban-jawaban itu akan jawaban akan diberikan dan kita akan merasakan bagaimana kasih Tuhan itu datang sendiri karena kita yang proaktif mencarinya, bukan kita yang reaktif, tapi kita justru proaktif mencari Tuhan. Dan kalau kita mencari Tuhan secara proaktif, secara benar-benar kita mau untuk mencarinya, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik sekali dan kita akan merasakan kedamaian. Ya. Nah, itu adalah habit yang pertama. Ya. Nah, kemudian kalau sudah proaktif apa? Nah, Stephen Covey yang ngajarkan. Coba kalau kita sebagai orang-orang yang efektif itu cari tujuan akhir hidup itu apa? Di dalam Kristiani, di dalam kehidupan Kristiani dikatakan kalau kita ingat di dalam Matius 25 ayat 31 ya sampai 46, saya hanya ambil 31 sampai 32 dikatakan Matius, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Dan dia akan mengadili kita semua di surga. Dia akan melakukan penghakiman terakhir. Dia akan melakukan pengadilan terakhir. Dan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan
Seorang demi seseorang sama seperti gembala dipisahkan dari domba dan kambing. Ya, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya. Jadi intinya begin with the end of mind. Artinya kita mesti memikirkan kalau kita mau hidup di dalam dunia ini, kita mesti satu hari akan kembali ke dalam pengadilan Allah sendiri, pengadilan ini yang dikuasain oleh Yesus. Sehingga kalau kita berpikir, kita tidak hanya berpikir ke dalam dunia ini, karena dunia ini hanya sementara. Tapi justru pengadilan, penghakiman terakhir itu adalah yang justru kita harus pikirkan. Nah, disinilah teman-teman sekalian ya, begin of the end of mind artinya satu hari kita tahu kita akan kembali, makanya jangan hidup tidak sesuai dengan apa yang Allah maui dari kita. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa kita akan satu hari kembali ke dalam pangkuan Allah sendiri, maka kita akan berusaha untuk hidup seperti apa yang Dia maui. Dengan demikian, maka kita akan hidup secara suci. Kita mau berusaha untuk hidup secara suci. Kita mau hidup secara uh, surgawi, artinya kita harus mengurangi kesempatan untuk memikirkan keduniawian saja. Ya. Nah, disinilah kita diajak untuk bagaimana hidup yang berdasarkan apa yang Tuhan maui. Bukan hanya pencapaian duniawi atau mengumpulkan hal-hal harta dan lain-lain. Tapi justru kalau kita menggunakan untuk penghakiman terakhir dikatakan hartamu untuk apa? Hartamu ya untuk kemuliaan Allah. Pengetahuanmu untuk apa? Pengetahuan yang kita punya ya untuk kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan juga. Artinya kita menjalankan kembali apa yang Tuhan maui. Cintailah Tuhan dengan segenap hatimu. Dan yang perintah yang kedua adalah cintailah sesama manusia. Dengan semua yang kau punya, dengan semua cinta kasihnya. Artinya apa kalau kita punya? Begin with the end of mind, artinya mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia. Dan akhirnya itu yang dia bisa dapatkan. Diberikan banyak sekali kemampuan, diberikan talenta, diberikan kesempatan, tapi kembalikan kepada Tuhan, kembalikan kepada sesama manusia. Sehingga satu hari kalau kita mengalami penghakiman terakhir, di mana kita akan menjadi domba atau kambing, ini tergantung daripada kehidupan kita di dunia ini. Jadi itulah yang kita diingatkan ya, begin with the end of mind, the end of our life, the end of the earthly life. Karena kita akan dipanggil dalam kerajaan surga dan kita akan diadili oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita tidak ingat itu dan hanya melakukan keduniawian, ingat, kita sudah diingatkan bahwa itu akan datang. It's only a matter of time. Kalau kita menyadari hal itu, maka kita tahu bahwa yang yang Tuhan harapkan dari kita adalah benar-benar we have to share what we have. Kita mesti menjadi anak-anak yang terang secara eskatologis karena kita diharapkan menjadi anak-anak Tuhan sehingga kita harus mencintai bukan hanya Tuhan sendiri, Allah sendiri, Bapa sendiri atau Yesus sendiri, tapi juga teman-teman kita dalam komunitas kita demi kehidupan kekal. Seperti apa yang Tuhan katakan, Yesus ajarkan dalam penghakiman terakhir. Ya. Nah, itu habit yang nomor 2. Ya, habit yang pertama adalah proactive seeking for God's advice. Ya, yang kedua adalah begin with the ends of mind, end of this life, end of our earthly life, and jadi akhiran daripada hidup kita. Sehingga bukan hanya kita pikir dunia, tapi justru apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, habit yang ketiga ya, first thing first. Ya, put first thing first. Dahulukan yang utama, ya. Nah, ini kembali lagi. Utama artinya apa? Yang menjalankan perintah Tuhan tadi Matius 22:37 dikatakan bahwa engkau harus mencintai Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu seperti Yesus katakan pada kita, Yesus sudah ajarkan dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita dan segenap akal budi kita. Artinya kita bukan hanya kita berikan iman, bukan berikan jiwa, tapi juga sekedar akal budi, artinya pengetahuan kita. Bakat-bakat yang sudah diberikan oleh Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus, ada 9 buah Roh Kudus yang diberikan pada kita. Itu semua harus dipersembahkan buat Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita harus bisa sharing ke semua yang sudah Tuhan berikan
lewat kasih kepada sesama manusia. Seperti kita juga mencintai diri kita sendiri. Jadi dengan demikian, maka dahulukan yang utama, first thing first, ya ini yang harus kita lakukan. Jadi artinya kita tidak bisa selfish, hanya memikirkan kita sendiri. Hanya memikirkan apa yang kita maui. Tidak. Justru Tuhan katakan, kamu harus ingat Tuhan, kasihlah teman-temanmu, kasihlah saudara-saudaramu, kasihlah sesamamu, kasihlah semua orang. Itulah yang Tuhan maui. That's called first things first. Yang pertama, dahulukan yang utama. Karena ini adalah menjunjung tinggi tata cinta kasih yang benar yang Tuhan sudah ajarkan. Ya. Kalau kita melakukan itu, maka Tuhan akan berkenan dan Tuhan akan memberikan lebih lagi apa yang kita mau. Karena apa? Kita sudah mengikuti jalannya. Kalau kita tidak lakukan itu, maka Tuhan akan kecewa dalam hidup kita. Ya. Jadi yang ketiga adalah first thing first. Nah, yang keempat apa? Nah, yang keempat, kita tidak boleh berpikir hanya diri sendiri, selfish, ya. Hanya saya, aku. Dia katakan kita harus belajar untuk win-win, ya. Tuhan juga mengatakan ini, ya. Jadi dalam kehidupan kita, kasih yang sejati itu tidak hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Seperti yang Paulus katakan di dalam kitab Korintus, 1 Korintus 13:5. Tapi justru membuat hubungan dengan teman-teman kita, dengan orang lain, mutualistik, sama-sama win-win, sama-sama mendapatkan kesempatan untuk menang. Sehingga kalau kita lihat bukan kompetisi yang berasal, tapi justru kehidupan Kristiani sejati adalah membangun komunitas. Membangun pelayanan di dalam suatu kehidupan kekeluargaan bersama. Bukan kita harus bersaing, tapi justru kita harus sama-sama mendapatkan faedahnya dan sama-sama mendapatkan buahnya. Nah, disinilah kita diminta. Di dalam segala apapun, kita tidak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi Tuhan katakan kita harus win-win. Tuhan katakan kita harus menyadari bahwa semua kehidupan ini bukan hanya untuk kita. Justru yang perintah yang kedua tadi kan, cintailah sesamamu manusia. Nah, dengan demikian kita harus win-win. Ya. Jadi itu adalah habit yang keempat. Kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Bukan berpikir menang, saya menang, kamu kalah. Bukan berpikir saya paling tinggi, kamu harus paling rendah. Itu namanya zero sum game. Ada yang menang, ada yang kalah. Tidak. Justru di sini diajarin untuk menang-menang. Ya, bukan zero sum game. Kalau satu plus, satunya minus satu, maka nol, zero sum. Saya menang, kamu kalah. Saya paling tinggi, kamu paling rendah. Saya harus mendapatkan semuanya, kamu tidak mendapatkan semuanya. Ya. Nah, inilah bagaimana kita diajarkan bagaimana kamu menang, saya juga menang. Kamu mendapatkan sesuatu, saya juga mendapatkan sesuatu. Jadi kita sama-sama happy. Kalau win-win pasti semua itu akan menjadi komunal seperti yang ketiga tadi. Artinya saya tidak hanya memikirkan diri saya sendiri, saya tidak selfish, saya harus menang terus, saya harus mendapatkan apapun yang saya mau. Tidak. Tuhan katakan kita harus berbagi. Kita harus mau share with what we have. Dengan demikian, semuanya, apalagi kalau kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus, nah ini yang harus kita lakukan. Kita harus melayani sesama menjadi win-win. Kita bisa bukan bersaing, tidak menjatuhkan, tidak saling menjatuhkan. Seperti kapitalistik, tapi justru berbuah bersama. Ya. Itulah habit yang sangat baik sekali dilakukannya. Win-win. Saya rasa kalau kita mau melakukan ini dengan sengaja dan karena berdasarkan iman, maka kita akan mendapatkan buah yang baik sekali karena orang akan menghargai kita. Orang akan appreciate kita, apa yang kita lakukan. Karena kita berpikir win-win, menang-menang dengan membuat komunitas dan membuat pertemanan, dan pertemanan itu akan langgeng karena kita tidak menyikat dia, kita tidak membuat dia jatuh, tapi justru mengangkat harkatnya. Siapapun dalam bisnis, dalam suatu perjumpaan, pertemanan, apapun juga, kalau win-win itu akan pasti mendapatkan hasil yang baik. Kemudian, habit berikutnya adalah yang disebut sebagai mengerti dahulu baru dimengerti.
Nah, seek first to understand, but then understood. Jadi kita tidak mikir bahwa kita itu harus mau kita itu didengarkan terus atau kita mau itu dimengerti terus. Nah, ini juga selfish. Ada orang-orang yang kepengennya itu dimengerti terus tanpa dia mau mengerti sama kita. Justru yang dia diharapkan seperti yang ditunjukkan oleh Yesus, ya. Ini contoh yang diberikan oleh Yesus ya. Pada waktu perjalanan setelah dia mati dan dia berjalan kepada Emmaus, di dalam Lukas 24:17 dikatakan, Yesus bertanya lebih dahulu, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Dia kepengen tahu, dia kepengen mengerti apa sih orang dua itu mengatakan apa sih, ngomongin apa, bukan curious, tapi justru first seek first to understand. Nah, dan Yesus pada waktu dia berjalan ke Emmaus, dia tidak menunjukkan keyesusannya, dia tidak menunjukkan keilahiannya. Dia tidak meminta, ini loh gua yang sudah mati, gua yang menyelamatkan nyawa-nyawa lo. Bukan gitu. Justru Yesus berjalan dengan mereka, bertanya dan berdiskusi sampai ke rumah di mana dia akan makan sama mereka. Baru dua murid itu mengerti, oh inilah yang dia kita katakan. Inilah orang yang kita bicarakan yaitu Yesus. Di mana mereka baru mengerti bahwa itu Yesus. Artinya Yesus tidak dengan selfish mengatakan saya adalah orang yang disalib, saya orang mati. Tidak. Justru kita diharapkan untuk mulai dan memahami. Yesus tidak memaksa untuk orang lain mengambil, mengerti. Dia tidak mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tidak. Tapi justru dia menunjukkan bagaimana dia meneladani komunikasi sehingga membuat orang tuh empati. Dan dia juga berasa empati di dalam apa yang orang itu merasakan. Justru kerendahan hati untuk mau mengerti itu adalah hal yang dimaui oleh Tuhan. Seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Bukan saya mau gini, saya gini, kamu harus mengerti. Saya mau gini, pokok yang ini, pokoknya seperti ini. Kamu harus mau menerima saya apa adanya. That's me. No. Tuhan tidak katakan demikian. Tuhan katakan, mengerti kita sendiri, anak-anak Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Kita harus mau mengerti masalah orang lain. Baru kalau kita udah mengerti, kita boleh juga minta untuk dimengerti. So, it's a matter of deciding who am I? Manage expectation. Kita harus secara sadar untuk mengerti orang lain. Secara sadar kita mesti empathize dengan apa yang orang lain rasakan. Dengan demikian, maka kasih akan datang karena kita mulai dengan memahami. Kita mulai dengan mendengarkan. Bukan hanya mendengar ya, tapi mendengarkan. You just don't hear. You have to listen to other people. Kalau kita listen artinya mendengarkan. Mendengarkan artinya apa? Artinya benar-benar memahami apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Dengan mendengarkan dan mengalami sendiri apa yang mereka orang lain alami, maka kita akan mengerti apa masalahnya. Kalau mereka memang sudah dalam kehidupan yang baik, ya bagus. Kita bisa mengerti, oh ya kita juga bersyukur bahwa kita punya teman, kita punya siapapun juga dalam keadaan yang baik. Tapi kalau mereka punya masalah, kita tidak mau mengerti. Mereka kita membiarkan. Itu artinya menyalahkan dan itu artinya tidak mengikuti yang kedua, hukum yang kedua. Cintailah sesama manusia. Itu hukum yang kedua yang Tuhan katakan. Sehingga di sini kita diajarkan oleh Yesus sendiri bahwa kita memahami apa kekurangan orang lain. Jangan memaksa maunya saya demikian. Dengan demikian, maka kita akan mewujudkan apa yang Tuhan tunjukkan di Emmaus maupun yang terjadi di wanita di Samaria. Ya, cerita di Samaria bahwa Yesus datang ke Samaria, orang Yahudi tidak suka sama orang Samaria, tapi Yesus tetap datang ke orang Samaria. Akhirnya atau Yesus dikasih makan dan lain-lain dan akhirnya Yesus mengatakan bahwa inilah akulah yang kau katakan akan menebus menjadi Mesia. Bahkan untuk orang Samaria pun, wanita Samaria, Yesus adalah Mesia. Dan dia baru mengenal Yesus. Tapi dia tidak bilang langsung, wah saya ini adalah Mesia, kamu sih percaya.
Tidak, dia justru bekerja, dia berusaha untuk membuat orang wanita Samaria itu mengerti dahulu, ya, supaya dia mengerti bagaimana kemauan daripada si wanita itu, baru dia dimengerti, ya. Oke, itu adalah habit yang berikutnya, yang nomor 5, ya. Nah, habit yang berikutnya adalah synergize. Nah, ini kembali lagi sama ini, ya. Synergize artinya menghasilkan kekuatan kolektif yang lebih besar daripada individu. Synergistic artinya kita kembali lagi tidak hanya mikirkan diri sendiri. Justru di dalam surat Paulus 1 Korintus 12 dikatakan bahwa berbagai banyak sekali anggota, berbagai macam anggota, tapi tetap satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Walaupun kita berasal dari berbagai macam keluarga, berbagai macam suku, berbagai macam apa, tapi hanya satu yang mengumpulkan kita semua di dalam Yesus, dalam tubuh Kristus. Justru di sinilah ada sinergistik sejati. Di sinilah terjadi suatu perumpamaan di mana satu sama lain saling menguatkan. Itulah sinergi yang terjadi. Karena apa? Karena kita memuja dan kita menghormati dalam keimanan yang satu. Satu adalah Yesus Kristus. Di dalam Roh Kudus yang diberikan, ya. Berbagai macam background kita, berbagai macam karunia yang diberikan pada kita, berbagai macam apapun pengalaman kita lakukan, tapi tetap karisma-karisma kita adalah berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Karisma-karisma yang kita punyai adalah berkat-berkat yang diberikan oleh Roh Kudus yang sudah didatangkan, diberikan oleh Allah Bapa sendiri, yang hidup di dalam tubuh kita, dalam diri kita sendiri. Justru kita inilah yang menjadi kekuatan karena kita mempunyai kepercayaan yang sama dan mempunyai medan energi yang sama karena kita sama-sama memuja Tuhan Yesus. Kita sama-sama mempunyai iman yang sama. Maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kalau anak Tuhan bekerja, anak Tuhan berpikir, kita harus synergize. Kita harus bersatu. Kita akan menghasilkan suatu usaha kolektif yang besar daripada kalau kita sendiri-sendiri. Nah, disitulah adalah gereja, disitulah adalah komunitas yang bukan hanya ke institusi, bukan hanya dipersatukan hanya karena kepengen ketemu sosial dan lain-lain, bukan. Tapi justru kita seperti juga malam ini kita berkumpul karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus sudah memanggil kita untuk kita berkumpul, dan disinilah Tuhan bekerja. Dan apabila 1, 2, 3 orang berkumpul dan kita sama-sama mempunyai iman sama, Tuhan katakan Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kita malam hari ini. Dan saya percaya kalau Roh Kudus ada dalam diri kita dan Tuhan Yesus sendiri yang datang di setiap dari kehidupan kita, sehingga kita mengerti apa yang kita maui, yang Dia maui, dan kita mengerti kalau kita melakukan apa yang Dia maui, maka Dia akan berikan damai sejahtera dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan katakan. Jadi kita jangan sendiri-sendiri. Jangan menjadi selfish. Jangan menjadi satu yang tidak mau berkumpul dengan satu. Jadi justru di dalam sinergistik inilah kekuatan hidup. Kekuatan yang berasal dari salib. Kekuatan hidup yang berasal dari kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Yang sudah diramu. Yang sudah dijatuhkan, dipersatukan oleh Tuhan. Justru di sinilah kekuatan kita dan keimanan kita dan diperkuat. Kita akan melakukan hal-hal yang benar-benar luar biasa karena kekuatan di dalam Roh Kudus ini yang membuat kita bersatu. Ya. Oke, itulah synergize. Ya. Itulah makanya kalau kita ke gereja hari Sabtu, hari Minggu, atau berkumpul seperti ini, atau di dalam sel, atau dalam grup, apapun juga, lingkungan, whatever you call it, apapun dikatakan, disitulah di mana karisma-karisma pribadi akan dipersatukan oleh Roh Kudus, disitulah akan bekerja Tuhan. Sinergistik itu benar-benar apa yang Tuhan maui dari kita. Ya. Nah, kemudian Tuhan juga mau bahwa kita selalu mengasah gergaji, artinya sharpen the saw. Gergaji ini untuk apa? Gergaji ini justru kita buat untuk iman kita, supaya kita selalu seimbang, fisik, mental, emosi, dan spiritual. Bagaimana kita melakukan pengasahan gergaji? How do we sharpen the saw? Yaitu melalui doa-doa harian, melalui hubungan dengan Roh Kudus, membaca firman, membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, mendengarkan YouTube,
mendengarkan komplit, kadang-kadang kita mesti meditasi, mendengarkan lagu-lagu rohani dan lain-lain. Disinilah terjadi pembaruan spiritual yang luar biasa, yang bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas atau menyenangkan. Kita mendengarkan suatu lagu rohani bukan hanya menyenangkan hati, tapi justru membawa iman kepada Tuhan. Justru dengan lagu-lagu dan teks lirik daripada lagu-lagu tersebut yang membawa kita. Ingat bahwa dengan nyanyian itu seakan-akan doa dua kali dari nadanya dan juga dari liriknya. Sehingga kalau kita mendapatkan suatu ide daripada lagu-lagu atau dari pembacaan Alkitab, disitulah kita Roh Kudus bekerja dan mengasah iman kita. Sharpen the saw, artinya the saw, artinya sharpen the faith. Kita harus benar-benar mengasah setiap hari. Di dalam roh kita lakukan itu. Karena kalau kita minta Roh Kudus datang, dia akan datang. Kalau kita minta Roh Kudus ngajari kita, dia akan ngajari kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita untuk tidak mengikuti apa yang dia mau. Sehingga kalau kita melakukan bahwa perbarui akal budi, perbaruin apa yang kita punyai dengan keimanan, sebetulnya yang diminta adalah ajakan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ya. Nah, disitulah asahlah gergaji. Disitulah di mana Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi ide-ide yang baru dalam kehidupan kita karena kita selalu mengasah gergaji kita, mengasah iman kita, mengasah supaya kita lebih dekat lagi sama Dia di dalam pembaharuan yang kita lakukan setiap hari. Jadi tidak bisa dan bahkan sekarang itu kalau bisa dilakukan setiap saat. Finding God in all things at any time. Bukan certain days. Ya boleh kita, paling sedikitnya kita berdoa 2 kali sehari. Tapi kalau bisa kita asah gergaji ini seharian penuh. Apapun yang kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan demi supaya roh bekerja. Dan kalau roh bekerja, maka yang kita pelajari pada malam hari ini, 7 Habits of Highly Spirited Individual or Christian, maka itu akan bekerja dan akan memberikan iman yang terasa. Jadi kalau kita bicarakan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, iman itu bukan hanya sekali, tapi justru compounded. Bukan hanya linear growth, tidak, tapi compounded growth. Akan lebih cepat iman itu. Akan lebih Roh Kudus yang bekerja akan lebih cepat dan lebih banyak. Karena apa? Compounded growth, bukan linear growth. Nah, jadi kalau kita lakukan ini pasti akan berkenan nama Tuhan. Nah, itu tadi 7 ya, 7 kebiasaan. Ya. Nah, sekarang ada satu lagi, Stephen Covey mengatakan kebiasaan ke-8. Ya. Kebiasaan ke-8 ini adalah kita menjadikan 7 kebiasaan yang pertama itu menjadi kebiasaan yang sehari-hari tanpa kita berpikir dan tanpa kita berusaha sudah kita lakukan. Artinya apa? Artinya kita harus membentuk diri kita seumur hidup. Artinya kita membentuk diri kita untuk menjadi anak-anak Allah tanpa Tuhan panggil, kita sudah langsung respon. Tanpa Tuhan ingatkan, kita sudah langsung menjadi anaknya. Dengan demikian maka penghayatannya disebut sebagai secara filsafat adalah eksistensial. Eksistensi saya adalah sebagai anak Allah. Mulai dari malam ini, eksistensi kita harus menjadi 100% anak Allah yang sejati. Bukan karena panggilan dia, tapi karena saya mau. Dengan semua segenap hati saya, mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia. Dan secara akal budi yang benar-benar positif, saya mau untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati tanpa diminta sama dia, tanpa dipanggil sama dia, tanpa dia ingatkan, tapi karena dari hati saya. Nah, disitulah Roh Kudus bekerja. Disitulah it's a spirit-driven living. Artinya kita itu melakukan sesuatu dengan dengan kesadaran penuh, dengan tanpa paksaan, dengan tanpa pengingatan, tapi langsung dari diri kita bahwa kita mau melakukan itu semua. That is the 8 habits. Karena yang 1-7 sudah kita lakukan. Tinggal yang 1 habits. Ini adalah programa yang secara
bahwa sadar kita tahu bahwa inilah yang saya lakukan karena saya adalah anak Allah. Tanpa mikir lagi. Seperti juga yang Tuhan Yesus itu juga demikian. Kalau begitu Yesus pada waktu dia mau menghidupkan kembali Lazarus, apa yang dilakukan? Dia bukan langsung Lazarus langsung langsung hiduplah kembali, tidak. Dia berdoa pada Bapaknya di surga. Jadi eight habits sudah kebiasaan. Apa yang dia doakan bukan berilah aku kesempatan untuk membangkitkan Lazarus, tidak. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengarkan doa-doaku. Tapi kali ini Tuhan, aku juga minta bahwa Engkau mendengarkan doaku sekali lagi. Aku minta supaya Engkau memberikan kesempatan untuk aku bisa membangkitkan Lazarus. Kira-kira begitu doanya. Tapi dia tidak langsung bilang, Lazarus, hiduplah kembali. Lazarus, bangkitlah dari mati. Tidak. Dia berterima kasih pada Tuhan. Karena apa? Dia tahu menjadi eight habit adalah di mana dia, Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, bekerja secara spontan. Karena dia adalah anak manusia. Dia adalah anak Allah yang diusur ke, dibawa ke dunia ini. Dan demikianlah juga hidup kita sebagai anak-anak Allah. Kita mesti bisa mencontoh Kristus, mencontoh Yesus dengan tanpa kita mikir lagi. Tanpa dia kita melihat apapun di depan kita. Kita ingat Tuhan. Kita lihat apa yang kita ingat Tuhan. Kita lihat apapun juga kita lihat Tuhan. Kita melihat, merasakan adanya Tuhan. Nah itulah eight habit di mana Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Roh Kudus yang benar-benar menguasai kehidupan dan pengalaman dan keaktivitasan kita. Kita harus membiarkan dia melakukan itu. Nah, dengan demikian kenapa kita harus menghidupi ini sehingga 8 kebiasaan ini akan harus didatangkan? Ya nomor satu karena apa? Karena kita bukan untuk bertahan hidup. Ingat tadi ya, begin with the end of mind, tapi bertumbuh dalam kekudusan. Tuhan mau kita itu bukan hanya hidup. Tuhan mau kita itu hidup dalam kekudusan. Kalau kekudusan artinya apa? Selalu menyembah dia, mengingat dia, dan menjalankan perintahnya tadi. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segala budimu, segala imanmu, semua yang kau punya, dan cintailah sesama manusia. Dan kita dengan demikian, maka kalau kita hanya bertahan hidup, maka eksistensi kita hanya di dunia saja. Tapi Tuhan tidak mengatakan demikian. Ingat loh ya, kamu akan menghadapi pengadilan terakhir, penghakiman terakhir, di mana engkau harus menghadap aku. Kamu akan dijudge, kamu akan kuhakimi. Kalau engkau tidak ingat demikian, maka engkau tidak akan berusaha untuk hidup dalam kekudusan. Dan yang aku maui adalah engkau adalah kudus seperti aku. Di dalam surat 1 Petrus dikatakan, kuduslah kamu, kita semua harus kudus, sebab aku kudus anak adanya. Tuhan Allah adalah kudus. Bapa di surga kudus, Yesus kudus, roh apalagi roh kudus. Kalau mereka kudus, kita anaknya. Masa kita tidak mau menguduskan diri sendiri? Justru disinilah maka 7 tadi ditambah 1, maka menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita karena kita selalu berusaha untuk bertumbuh, bukan hanya hidup saat ini tapi justru hidup dengan bertumbuh di dalam kehidupan, dalam kekudusan. Dan itu sesuai dengan citra Allah di dalam diri kita yang disebut sebagai imago Dei. Itu adalah gambar Allah karena kita diciptakan serupa dengannya. Kita diciptakan oleh Tuhan sendiri serupa dengan Allah. Artinya apa? Walaupun dia memberikan kita kehendak bebas, dia memberikan kita akal budi apapun kita lakukan, tapi dia selalu memanggil kita untuk berpartisipasi dalam kehidupan kekudusan, berpartisipasi dalam kehidupan Allah sendiri. Tapi malam ini juga kembali lagi, kita dipanggil, betul. Tapi bagaimana kalau Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita memanggil kita dari dalam kita sendiri, memanggil kita untuk melakukan kekudusan, sehingga kita berpartisipasi aktif di dalam proses pembaruan batin kita, di dalam proses pembaruan jiwa kita, di mana Roh Kudus akan selalu bekerja. Nah itulah, maka kita diciptakan bukan untuk bertahan dalam hidup, bukan hanya untuk secara biologis makan, kenyang, kelar. Tidak. Atau punya uang, beli barang senang. Tidak. Justru kekudusan yang harus bertumbuh.
Bukan hanya sekarang kita menjadi kekudusan atau kita diberkati, tapi justru terus-menerus bertumbuh kekudusannya. Tidak stagnan, tapi dia beranak pinak. Dia in a compounded factor, growing dalam kekudusan. Itu uh, alasan yang pertama, kenapa kita lakukan yang 7 habits ya, atau 8 habits ya. Alasan yang kedua, kehidupan kita ini kembali lagi bukan soal kepercayaan saat ini, tapi justru Tuhan mau karakter dan jiwa kita bertumbuh di dalam kekudusan tadi. Artinya apa? Formasi dan pembentukan karakter, pembentukan jiwa adalah berasal dari Kristus sendiri. Why? Dikatakan di dalam surat Paulus kepada umat jemaat di Filipi 2, 12, 13. Berusahalah supaya kami beroleh keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya menurut apa yang dia maui. Allah bekerja di dalam kita, kita biarkan Allah bekerja berdasarkan dari kemauan Allah sendiri. Tapi kalau kamu tidak melakukan apa yang Allah, walaupun Allah sudah mau mengerjakan dalam kita, tapi kita tidak mau, maka kamu tidak akan mendapatkan keselamatan. Itu yang dimaksud dengan Paulus di Filipi. Maka berusahalah supaya kamu beroleh keselamatanmu. Kapan keselamatan itu? Keselamatan mungkin ada di dunia, tapi yang penting adalah keselamatan pada waktu kita kembali menuju ke surga. Menuju jalan yang konkret yang membuat kita untuk mendapatkan kesempatan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, disinilah makanya kalau kita bicarakan, maka formasi karakter dan pembentukan jiwa Kristiani kita itu berasal dari iman yang sejati. Dan iman yang sejati hanya bisa didapatkan kalau Kristus sendiri hidup dalam kita dan Roh Kudus yang Dia kirimkan pada kita juga hidup di dalam kita. Inilah formasi karakter dan pembentukan jiwa. Dan di sinilah di mana kalau kita melakukan 7 habits dengan baik, apa yang kita sudah bicarakan malam hari ini, maka kita akan memastikan diri bahwa Kristus yang bekerja dalam diri kita, karena kita sudah mematuhi semua apa yang Dia perintahkan. Kita sudah mencerminkan menjadi cerminan apa cara hidup Tuhan Yesus sendiri yang juga proaktif, yang juga berorientasinya itu kehendak Bapa di surga. Kini mana kita harus hidup di dalam komunitas dan memperbarui di dalam sharpen our saw lewat pembacaan Alkitab, mendengarkan apapun juga yang kudus. Sehingga kekudusan kita akan berlapis-lapis ditingkatkan lewat compounding growth. Bukan linear growth. Nah, kalau dengan demikian, maka formasi karakter dan pembentukan jiwa kita akan selalu terjaga. Ya. Nah, itu alasan yang kedua, supaya kita mendapatkan keselamatan. Alasan yang ketiga, ingat, di dalam kehidupan kita, kita akan mengambil keputusan-keputusan yang dalam banyak hal akan kita pertanyakan, ini benar atau salah? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Jadi ada disposisi moral, ada exposure terhadap moral damage atau moral yang kita bisa dapatkan. Etika. Nah, disinilah kebiasaan-kebiasaan itu akan meningkatkan etika kita. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu tidak ngawur. Kenapa? Karena kalau kita melakukan 7 habits itu, maka keputusan kita tahu bahwa keputusan yang kita lakukan itu berasal dari Roh Allah sendiri. Sehingga moralitas kita akan terjaga dan kita akan selalu dikenang sebagai anak Tuhan. Bukan sebagai rutin ya. Jadi tapi kita justru dalam hal-hal tertentu, saya akan menjadi orang yang baik dengan memutuskan demikian-demikian, tidak melanggar 10 perintah Allah, tidak melanggar apapun juga. Karena memang Roh Kudus ada di dalam saya. Dan kebiasaan-kebiasaan yang rohani yang sudah kita pelajari itu yang membuat kita mempunyai karakter yang stabil. Karakter Kristiani yang setia kepada Allah, kepada Yesus. Dan pada akhirnya akan berbuah. Bukan hanya buah yang kita petik sendiri, tapi kita persembahkan buah ini untuk orang lain dan untuk Tuhan.
Disitulah di mana disposisi moral dan spiritual akan diperkuat dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dengan seven habits itu. Itu adalah alasan yang ketiga kenapa seven habits itu sangat baik dilakukan. Disposisi moral dan spiritual. Ya. Kemudian yang keempat, kita ini hidup di mana zaman modern, di mana ada banyak sekali isme-isme pengajaran-pengajaran. Bahkan di dalam Kristiani aja banyak sekali teologi-teologi yang rada ngawur dan lain-lain. Budaya-budaya yang kita hadapi saat ini adalah seringnya membuat kita terfragmentasi. Kadang-kadang iman kita lupa. Karena apa? Karena ada pengajaran satu atau kebiasaan yang satu. Sehingga kita itu tidak mempunyai prinsip-prinsip yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Prinsip-prinsip Kristiani yang harus kita lakukan. Nah, disinilah kita membutuhkan integrasi batin, di mana ada benang merah, di mana ada hubungan satu sama lain, terutama hubungan dengan Allah. Sehingga kalau kita tidak lakukan ini, maka pribadi kita tidak bisa menjadi utuh. Karena apa? Karena ada banyaknya pengajaran-pengajaran dan pendapat-pendapat yang kadang-kadang tidak berkumpulan, yang tidak berhubungan, dan kadang-kadang tidak melawan, kadang-kadang melawan dengan ajaran-ajaran Kristus. Justru disinilah kita membutuhkan pengajaran yang benar bahwa di dalam Alkitab itulah utuh. Disitulah Kristus bekerja, disitulah Kristus mengajarkan, dan kita tidak boleh terpecah apapun juga oleh budaya-budaya yang kita dengarkan. Sehingga kita tidak terfragmentasi, iman kita tidak terfragmentasi, dan kita tetap menuju kepada apa yang Tuhan mau, yaitu lewat Allah Roh Kudus, sehingga dalam pekerjaan kita tetap berkenan di mata Tuhan. Nah, ini penting sekali. Kalau kita melakukan habit-habit itu, maka tidak akan terfragmentasi dan kita akan selalu selaras dengan integrasi yang apa Tuhan maui secara iman. Ya. Karena ada benang merah. Karena kita selalu menuju kepada kasih yang Allah berikan di semua aspek kehidupan yang kita lakukan. Nah, itu habit atau alasan yang keempat. Ya. Dengan demikian, maka kalau kita tidak melakukan 7 kebiasaan itu, maka kita susah untuk mengingat bahwa ya, aku harus hidup sesuai dengan citra Allah. Aku hidup sesuai dengan apa yang maui. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita lupa melakukan, kebiasaan kita di dalam dunia itu banyak sekali dan di dalam sehari-hari itu banyak sekali dan kita itu suka lupa terhadap apa yang Tuhan maui. Kadang-kadang kita mau yang kita pikirkan hanya kepentingan kita dan saat itu saya memutuskan ini karena itu yang paling praktis. Padahal belum tentu saat itu yang kita putuskan adalah yang apa yang Tuhan maui. Mungkin 100% tidak, tapi lebih banyak daripada keputusan kita adalah kita bercitra pada diri kita sendiri. Dan seringnya kita tidak meminta kepada Tuhan, Roh Allah untuk bekerja. Dan apakah saya memutuskan itu dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang Engkau maui. Justru di 7 kebiasaan ini yang membuat jalan sistematis supaya kita ndak usah mikir secondary ya, ndak usah mikir ulang, udah ketahuan bahwa Tuhan Roh Kudus yang bekerja dalam kita karena kita sudah membiasakan diri. Inilah kebiasaan bahwa setiap iman itu harus dibiasakan. Setiap iman harus repetisi. Setiap iman harus diulang-ulang. Karena dengan ulang-ulang itu kita akan menghayati. Kita akan melatih jiwa kita. Kita akan melatih internalisasi di dalam tubuh kita dengan mengulang-ulang dan apa yang kita bicarakan malam hari ini adalah mengulang-ulang sebetulnya. Sehingga akan menjadi second nature orang bilang di dalam bawah Allah sadar. Nah, kalau sudah dalam bawah sadar, yaitu habit yang ke-8 tadi yang akan jalan sehingga kita kemanapun tanpa berpikir ulang, tanpa saya harus kesadaran, oh hari ini saya akan menjadi anak Tuhan, besok tidak. Tidak. Karena apa? Roh Kudus sudah take over our life. Roh Kudus sudah menjadi raja di dalam tubuh kita. Roh Kudus sudah menjadi hal yang setiap hari kita lakukan. Nah disitulah Tuhan mau. Bukan hanya sekali dua kali. Sekali, oh ya convenience saya menjadi anak Tuhan. Oh tidak convenience saya tidak akan menjadi anak Tuhan. Saya akan melanggar Tuhan. Tidak. Mungkin tidak akan 100%, mungkin 80% aja Tuhan udah senang. Kalau 80% kebiasaan itu adalah berasal dari Tuhan dan berdasarkan jalan Tuhan, itu Tuhan udah senang. Kita berusaha untuk menjadi
apa namanya sangat sempurna, yang mungkin susah di dalam setiap kesempatan. Tapi kalau tidak membuat dosa yang besar, dosa yang major sin, Tuhan akan tahu kok bahwa kita ini manusia dan Dia juga mengerti kok keterbatasan kita. Tapi kita harus berusaha untuk menghayati. Makanya dari itu, habit-habit tadi itu yang membuat kita akan tetap ingat dan menjadi anak-anak Tuhan walaupun tidak 100%, walaupun tidak sempurna. Petrus saja tidak sempurna kok. Tapi dia tetap menjadi seorang yang suci. Ya. Oke, jadi kalau kita ringkas lagi apa tadi 7 ya. Yang pertama adalah proaktif, menyadari bahwa hidup kita adalah tanggapan dari kasih Allah. Kita mencari Allah apa adanya, bukan menunggu Allah, tapi justru kita proaktif. Secara naluri kita mau mencari Allah dimanapun. Yang kedua, kita ingat bahwa kita ini satu hari akan dipanggil Allah dalam penghakiman terakhir. Apa, kita akan diadili oleh Yesus di dalam penghakiman terakhir. Dipisahkan antara kambing dan domba, domba dan kambing ya. Kemudian put first thing first. Kembali mendahulukan yang penting yaitu mencintai Allah dan sesama ya. Sesama ini bukan sesami. Sesami street no, it's Allah sesama ya. Bukan sekedar hal keduniawian yang mendesak, tapi justru mencari dan mencintai Allah dan mencari dan mencintai sesama. Think win-win. Kembali lagi, harus orientasi sesama, saling menguntungkan. Bukan saya menang, dia kalah. Saya unggul, dia tidak unggul. Tapi justru kita sama-sama win-win, kita sama-sama unggul. Kemudian seek first to understand, mencari. Kita mengerti orang lain, kita empathize pada orang lain, baru kita mau dimengerti. Ada orang yang selfish, maunya saya harus dimengerti. Pokoknya begini, pokoknya tidak. Tapi seek first to understand, mengerti dahulu. Ya. Synergize, artinya kekuatan kolektif, sama-sama. Kolektif yang lebih besar daripada individual-individual kita. Ya. Kemudian, sharpen the saw adalah menjaga keseimbangan fisik, mental, emosional, spiritual berdasarkan Roh Kudus. Ya, artinya apa? Kita belajar lewat lewat apa namanya Alkitab, kita mendengarkan puji-pujian dan lain apapun yang kita lakukan. Tapi ini kembali lagi kita harus lakukan setiap hari supaya kita sharpen is always gergaji kita, gergaji keimanan kita selalu dipertajam. Jadi kita tidak mikir lagi kapan mesti mempertajam, tapi kalau kita lakukan sehari-hari sebagai habit, maka gergaji kita, gergaji keimanan kita akan selalu tajam. Ya. Dan yang terakhir adalah kalau sudah melakukan 7 ini, maka Roh Kudus akan benar-benar datang dan dia akan menyatakan bahwa kita adalah anak Allah, bukan hanya melakukan karena terpaksa, tapi justru sudah menjadi bagian yang second nature. Yang tanpa kita putuskan, dan begitulah kita sebagai anak-anak Allah, berperan sebagai orang Kristiani yang sejati. Ya. Jadi kesimpulannya adalah, marilah kita menghidupi 7 kebiasaan ini. Supaya kita secara efektif menjadi anak Allah. Karena kebiasaan ini yang kita bentuk dengan sadar, maka iman kita akan bertumbuh. Tuhan katakan bahwa iman itu tidak hanya kecil, tapi bisa besar. Dan iman yang kecil kalau ditumbuhkan, dia akan tumbuh menjadi besar. Dengan iman yang sekecil seperti biji sawi pun, engkau bisa memindahkan gunung. Kalau engkau Petrus, kenapa engkau tidak bisa jalan di atas air seperti aku? Karena imanmu juga kecil. Kasih yang dangkal, iman yang dangkal tidak akan membuahkan yang baik. Justru Tuhan mau kita berbuah dengan baik dengan cara kita sharpen the saw. Kita gergaji keimanan kita diperkuat dan selalu dilakukan setiap hari. Sehingga Roh Kudus, kita biarkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Dan disitulah kita menjadi anak Allah yang sejati. Disitulah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oke teman-teman ya, kira-kira begitu isinya dari 7 habits ini. Mari kita ingetin dan kita kita kalau perlu nanti saya akan berikan ini presentasi ini supaya kita bisa
sadari dan kita lakukan. Bukan hanya kita dengarkan, tapi juga kita sadari, kita lakukan. Sehingga kalau kita lakukan ini akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang mau. Ini bukan hasil daripada pemikiran yang dangkal, tapi justru hal-hal yang bisa mengingatkan kita bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan. Dan selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Tuhan katakan imanmu yang besar, imanmu yang kecil pun akan bisa menjadi besar. Iman sekecil pun bisa memindahkan gunung, apalagi iman yang besar, iman yang tumbuh, growing faith, bertumbuh karena Roh Kudus bercokol dan dalam hidup di dalam tubuh kita. Ya, terima kasih ya, Tuhan memberkati. Kita dengarkan